Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang masih mencintai kamu, atau ada seseorang yang saat ini tuh mencintai kamu. Tapi kemungkinan perasaan cintanya mungkin belum diutarakan ke kamu, atau ya kamu saat ini nggak tahu gitu kalau dia itu cinta sama kamu. Dan keadaan dia sekarang itu sedang menunggu sinyal dari kamu, kalau misalkan kamu welcome sama dia, kalau kamu juga suka sama dia gitu ya. Jadi di sini dia sedang menunggu tanda-tanda bahwa kamu itu tertarik juga sama dia, atau kira-kira ada peluang lah ya dia bakalan bisa diterima oleh kamu, atau bisa bersama kamu kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat saat ini kayak ada situasi, entah ini perasaan dia kah atau situasi dia kah yang membuat dia merasa bahwa kamu jangan dulu deket-deket dengan dia untuk saat ini. Entah apa yang terjadi ya di antara kamu dengan orang yang saat ini suka sama kamu, tapi nampaknya kalian saat ini lagi berpisah, kalian lagi nggak deket, kalian lagi nggak ada koneksi, nggak ada interaksi seperti itu, nggak ada komunikasi juga mungkin, karena orang ini seperti menutup diri, seperti membatasi diri dari kamu. Ya, dia kayak menyembunyikan dirinya dari kamu, tapi dia masih sering memantau kamu, melihat-lihat kamu, apakah saat ini atau kedepannya kamu itu bisa welcome sama dia, bisa memberikan tanda-tanda ke dia bahwa kamu juga menginginkan dia atau butuh dia, atau ia bisa bersama dia gitu ya. Oke, kita lihat perasaan dia sebenarnya sama kamu. Bottom of the deck. Menurutnya, kamu adalah sosok yang mampu menerangi dunianya. Jadi kemungkinan dia ini mungkin dulu ketika belum bertemu dengan kamu, dunia dia itu kayak kelam, dunia dia itu kayak gelap gulita, seperti tidak ada semangat untuk hidup, atau mungkin dia sudah menutup hati ya untuk seseorang gitu ya. Mungkin dia pernah dilukai, atau pernah kecewa, atau pernah gagal dalam suatu hubungan, sehingga dia mungkin mati rasa, menutup hati, menutup diri dari orang-orang di luar sana. Tapi ketika kamu masuk ke dalam kehidupannya, dia merasa bahwa kamu seperti memancarkan cahaya di kehidupan dia. Kamu mampu menerangi dunia dia, kamu mampu memberikan warna di kehidupan dia, kamu mampu membuat dia merasa bisa membuka hati lagi untuk kamu gitu, untuk seseorang gitu ya. Terus di sini aku melihat juga dia punya pengharapan bahwa dia berharap kalian bisa bersama selamanya, seperti itu ya. Karena di sini ya itu tadi, dia sangat mencintai kamu ya, cuman ya itu butuh sinyal dulu, tanda-tanda dulu dari kamu gitu ya. Bahkan orang ini menganggap bahwa kamu adalah miliknya selamanya. Jadi di sini ya, mau faktanya nanti kamu bisa menikah dengan dia, atau dia miliki ataupun tidak, dia menganggap kamu adalah miliknya
selamanya. Nah, biasanya orang yang punya pemikiran seperti ini, dia itu akan posesif. Jadi misalkan dia saat ini belum apa ya, menunjukkan perasaan dia terhadap kamu, misal ya. Biasanya dia akan sering memantau kamu dari kejauhan, mungkin dia akan kayak sok cuek, sok menarik diri pada kamu, seperti itu. Nah, kalau misalkan ini seseorang yang sudah kamu tahu orangnya dan kalian sudah pernah tahu satu sama lain perasaan orang ini, atau pernah berinteraksi, pernah dekat, pernah PDKT-an atau apalah sebutannya, intinya kamu pernah tahu lah orang ini. Nah, biasanya, atau misalkan mantan deh, bisa jadi mantan atau pasangan kalian yang mungkin saat ini lagi jeda atau lagi marahan ya, atau lagi gimana, pokoknya kamu dengan dia saat ini lagi nggak bersama. Dia kalau melihat kamu sekarang sudah ada yang lain, ada yang baru, biasanya dia akan mengusik hubungan kamu dengan orang barumu. Tiba-tiba dia komunikasi lagi dengan kamu, tiba-tiba dia akan ya mengganggu hubungan kamu dengan orang baru. Atau dulu-dulu juga seperti itu, ya dulu-dulu. Jadi misalkan dia mantan pasanganmu dulu ya, terus kalian misalkan putus gitu, terus kamu udah ada yang baru, tahu-tahu orang ini chat kamu lagi, telepon kamu, ngajak ketemuan, nah seperti itu, ya. Karena yaitu sampai detik ini dia menganggap kamu adalah miliknya selamanya, seperti itu. Bahkan dia menganggapmu adalah my beloved, ya, kekasihnya, kekasihku, kata dia. Ya, saking orang ini suka banget sama kamu, sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu, sampai-sampai dia kayak membuat perspektif sendiri di otak dia bahwa kamu itu milik dia selamanya dan kekasih dia gitu loh, ya. Terus itu ya, aku lihat di sini kamu adalah penerang atau cahaya ya di ujung jalan gelapku. Jadi dia merasa bahwa hidupnya seperti ada di terowongan yang gelap dan panjang ya, dan kamulah cahaya yang ada di ujung terowongan itu yang membuat dia semakin semangat untuk menjalani kehidupan kayak gitu, untuk mencari cahaya di ujung terowongan ini, untuk tetap apa ya, berjalan ke arah ujung terowongan seperti itu, sampai akhir kayak gitu ya, menjalani kehidupan ini sampai akhir, intinya seperti itu. Nah, kemudian bottom of the deck-nya di sini, do you love me the way I love you? Kata dia ya. Makanya di sini dia menunggu kamu, menunggu tanda-tanda, menunggu sinyal dari kamu, apakah kamu juga suka sama dia. Karena di sini dia pun bertanya-tanya, apakah kamu mencintai dia seperti dia mencintai kamu. Ya, kemungkinan dia mungkin takut ditolak atau takut disangka apa ya, kayak apa sih kalau orang yang suka sama orang tapi menyatakannya tiba-tiba gitu, terus akhirnya takutnya kamu ilfeel sama dia. Nah, kamu akhirnya menganggap dia apa itu namanya sebutannya, apa sih, mesum. Nah ya, takutnya nanti kalau misalkan di sini dia belum tahu ya tentang perasaan kamu terhadap dia, ya suka atau tidaknya, dan tiba-tiba ucuk-ucuk dia menyatakan perasaan dia sama kamu, takutnya kamu berpikir bahwa dia mesum, bahwa dia ingin memanfaatkan kamu, bahwa ada udang di balik batu atau gimana deh gitu ya, atau bahkan mungkin takut dia akan ditolak, hanya dianggap kamu bercanda atau gimana gitu ya. Jadi saat ini tuh dia ingin meyakinkan diri dia bahwa perasaan dia itu tidak hanya sekedar sebelah pihak doang gitu, kamunya juga mau gitu loh menerima dia, atau paling tidak suka juga gitu sama dia gitu ya. Oke, kita lihat lagi ceritanya di tarot, siapakah dia ya.
Oke, kalau aku lihat saat ini kenapa dia suka sama kamu, cinta sama kamu, tapi tidak ya langsung datang aja gitu ya, menunjukkan perasaannya, ngasih tahu kamu gitu kan, memperjuangkan kamu ya untuk bisa dia miliki gitu. Kenapa nggak langsung aja seperti itu? Karena saat ini aku lihat dia lagi memiliki beban, terutama dalam pekerjaan ya, dalam pekerjaan yang mungkin benar-benar sebegitu beratnya untuk dia tangani gitu ya. Entah mungkin dia ini ingin punya target di karir dia itu di jabatan tertentu, atau dia mungkin persaingan di pekerjaannya ini sangat ketat, atau ya dia punya harapan ya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dari karirnya, atau dia juga memang ingin stabil kehidupannya secara materi gitu ya. Bisa jadi seperti, intinya aku lihat di sini dia lagi terbebani, lagi banyak beban ya dari pekerjaan, sehingga tidak bisa untuk saat ini memprioritaskan cinta-cintaan baik itu dengan kamu ataupun dengan siapapun. Yang pasti saat ini tuh dia kayak bener-bener fokusnya itu hanya di karir, keuangan ya, beban kerja, tanggung jawab di pekerjaan seperti itu. Tapi sejujurnya di sini ada desan, berarti aku melihat kayaknya sih kamu sudah tahu deh orang ini ya, karena di sini dia merasa seperti kayak sudah ditinggalkan oleh kamu, sosok yang terpenting dalam hidupnya ya. Kamu apa ya? Dia menganggap kamu orang yang apa ya, yang berharga lah ya di kehidupan dia, dan tiba-tiba pergi begitu saja, menghilang atau ya tidak bersama dengan dia gitu ya. Karena mungkin kamu sudah kehilangan rasa suka atau gairah terhadap dia ya, bisa jadi karena bisa jadi ini pasanganmu atau mantanmu ya. Dia merasa kayak hubungan yang dijalaninya dengan kamu itu gagal ya. Bahkan mungkin ada pernikahan di sini yang ditunda ya. Terus itu juga aku melihat di sini kayak dia itu sedang berjuang untuk membayangkan masa depan dia bersamamu ke depannya ya. Terus itu juga aku lihat juga bisa jadi kemungkinan ketika kamu dulu berinteraksi dengan orang ini atau menjalin hubungan dengan orang ini, ada kemungkinan waktu dulu itu dijalani hubungannya itu karena ada suatu keinginan untuk mendapatkan keuntungan darimu atau keuntungan satu sama lain. Misalkan apa ya, dia gini, kamu sangat menginginkan suatu komitmen atau pernikahan gitu, atau kasih sayang, perhatian dari pasanganmu. Nah, dia itu mungkin ingin memanfaatkan kamu saja, mungkin dari materimu ya, ingin mendapatkan keuntungan dari dirimu, misalkan materi, atau misalkan apalagi seksualitas ya, yang seperti itu. Jadi hubungan kamu dengan dia ini sempat ada ya, entah apa itu, baru PDKT-an kah, teman kah, atau pasangan kah ya, tapi ini ada indikasi kemelekatan atau ingin mendapatkan keuntungan dari pasangan ya. Ya seperti itulah, pokoknya dia ngedeketin kamu itu karena ingin mendapatkan sesuatu dari kamu gitu. Oke, Four of Wands. Kalau aku lihat ya, sebenarnya bisa ini energi kamu atau ini bisa jadi energi dia. Aku melihat kayak sebenarnya ada keinginan dari dia ingin memiliki kehidupan berkeluarga yang bahagia ya, memiliki hubungan yang ikatannya kuat dengan kamu, seseorang yang dia cintai, membangun suatu hubungan yang stabil, bisa merasakan saling merasa aman ya, dengan dirinya sendiri dan pasangannya seperti itu ya. Aku lihat sebenarnya ada keinginan dari dia untuk memiliki hubungan yang langgeng, adem, ayem, bahagia seperti itu ya. Cuman kalau aku lihat memang ada suatu apa ya, masalah tentang stabilitasan atau masalah yang memang sudah mengakar di hubungan ini, sehingga mungkin ya saat ini belum ada hubungan kalian itu yang stabil gitu ya, belum memiliki suatu kestabilan dalam hidup. Terus itu juga aku melihat di sini
kemungkinan dia sedang ada apa ya, kayak ada perayaan bersama keluarganya, atau mungkin lagi kumpul-kumpul dengan keluarganya, atau bisa jadi kamu, ya, bisa jadi kamu, mungkin dia melihat saat ini kamu mungkin lagi sibuk dengan keluargamu, mungkin kamu merayakan sesuatu dengan keluargamu, atau ada reuni dengan keluargamu, pokoknya lagi sibuk dengan keluarga, aku lihat di sini, ya. Dan memang dari dia itu seperti ada keinginan energinya itu untuk reuni lagi bersama kamu atau datang lagi ke kamu gitu ya. Mungkin di hari-hari hari-hari besar atau hari-hari perayaan kalian, entah itu ulang tahun kah, hari jadi kah, hari apapun ya, aku lihat di sini ada energinya kayak pengen datang gitu. Ya, dan kamu mungkin saat ini juga lagi merayakan sesuatu, entah merayakan apa, hari ulang tahun kah atau apa bersama keluarga, atau mungkin lagi sering apa ya, kumpul-kumpul aja dengan keluarga besar gitu ya, keluarga ibu, keluarga ayah, seperti itu ya. Aku lihat di sini ada lagi have fun nih pokoknya ya, kamu dengan keluargamu, seperti itu. Four of Swords, hubungan yang penuh dengan tekanan, hubungan yang penuh dengan rasa sakit, hubungan yang membuatmu merasa stres, hubungan yang apa ya sebutannya ya, membuatmu apa ya, depresi ya, karena di sini penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan tekanan, sehingga lebih memilih untuk udah deh berpisah aja dan menikmati waktu bersantai, merenung, dan apa ya, menyalakan kembali romansa-romansa yang kalian inginkan, kriteria romansa yang kalian inginkan, seperti itu ya. Jadi makanya di sini entah siapapun yang pertama kali menginginkan hubungan ini berakhir, yang pasti saat ini kamu dengan dia sudah berakhir hubungannya, sudah tidak sedekat dulu, sudah tidak seintim dulu dalam berkomunikasi gitu ya. Nah, saat ini kalian berpikir bahwa mending sendiri dulu gitu, untuk menenangkan hati, untuk healing ya, untuk bersantai, merenung ya, mengevaluasi diri, introspeksi diri, melakukan perubahan ya. Dan mengevaluasi kembali kriteria pasangan yang kamu inginkan, seperti itu. Karena di sini aku lihat di sini memang kamu juga ingin menyalakan kembali romansamu ya, romansamu. Jadi ingin punya lebih jelas kriteria pasangan tuh pengen yang seperti apa kayak gitu ya, aku lihat di sini. Karena ya memang aku lihat juga ketika kamu bersama dia benar-benar stres, aku lihat di sini kamu stres, cemas, ya, ketakutan. Ya, intinya seperti itu. Jadi memilih untuk berpisah. Kemudian ada Ten of Swords. Wah, kalau udah Ten of Swords mah udah parah sih ya ini. Ten of Swords berarti sudah ada perceraian atau perpisahan di antara kamu dengan dia. Bahkan perpisahan ini mungkin adanya suatu kebencian atau masih memendam kebencian ya. Mungkin di mulut kalian memaafkan, tapi sebenarnya masih kalian pendam di hati, jadi belum bisa sepenuhnya memaafkan, bisa jadi seperti. Jadi masih mungkin masih memendam dendam, seperti itu. Terus juga aku melihat memang perpisahan yang terjadi di antara kalian ini juga karena masalah yang serius yang terjadi di antara kalian, karena mungkin dia tidak setia sama kamu, pernah mengkhianati kamu, pernah selingkuhin kamu, ya, pernah bohongin kamu, seperti itu. Sehingga aku melihat hubungannya benar-benar dramatisir banget ya. Dan orangnya juga memang orang yang suka berdrama ya, pinter acting orang ini ya, pintar menutup-nutupi sesuatu, intinya berdrama ya. Bahkan dia ini kalau misalkan sudah punya target, misalkan targetnya kamu ya, untuk mendapatkan perhatian kamu, dia akan berlomba-lomba mencari cara gimana caranya agar bisa mendapatkan perhatian kamu, seperti itu. Memang gitu, orangnya kan berdrama, jadi dia akan melakukan banyak hal, dia akan berlomba-lomba mencari perhatian kamu ya. Bahkan mungkin ada yang dari mereka ini untuk mendapatkan perhatian kamu itu seperti seolah bertindak sebagai korban dalam suatu hubungan ya, entah ini hubungan dia dengan pasangan dia yang kemarin atau hubungan dia bersama kamu yang sekarang dijalani gitu.
Ya, contoh aja, sekarang kan kalian memang berpisah. Maksudnya kalau misalkan sekarang dia datang gitu ya ke kamu contohnya, atau beberapa hari yang lalu dia datang gitu, dia akan untuk mendapatkan perhatian kamu, dia akan sok memelas, sok seperti kayak menyalahkan kamu karena nggak memperhatikan dia, nah kayak gitu ya. Jadi kayak berlomba-lomba mencari perhatian kamu, bahkan bertindak sebagai korban. Masalahnya di sini aku lihat kamu sudah fasih banget, kamu sudah tahu banget, kamu sudah paham banget taktik, perilaku, tindakan orang ini. Tidak pernah bisa berubah perilakunya atau tindakannya. Sampai terakhir kali kamu sempat ya memberikan dia kesempatan untuk bisa berubah, tapi ya sampai sekarang juga aku lihat nggak ada perubahan gitu ya. Belum terlihat lah ya perubahannya itu seperti itu. Jadi aku lihat di sini sebenarnya kamu sudah paham banget luar dalam orang nih. Oke, aku nggak tahu kalau dalamnya, yang pasti dalamnya itu kayak niatan ya, perasaan dia terhadap kamu aku lihat di sini. Yang pasti dia gagal berubah seperti apa yang kamu mau gitu. Atau paling nggak dia berubah dengan sikap dia yang semena-mena itu gitu ya. Oke, ada that. Ya, aku lihat sebenarnya si dia ini itu tidak mau juga hubungan kalian berubah. Dia tetap mau ya kalian sama-sama saling mengenal, saling dekat, saling berinteraksi, seperti tidak ada apa-apa gitu loh, seperti tidak ada masalah di antara kalian berdua. Cuman semesta lebih tahu ya, semesta lebih tahu apa yang terbaik untukmu dan yang tidak baik untukmu. Dia bersama kamu ini kalau aku lihat sering terjadi suatu pola yang terus berulang ya, dan mungkin pola ini itu menyakitkan. Misalkan dia selalu bolak-balik selingkuhin kamu, minta maaf, dimaafin, nggak lama selingkuh lagi, minta maaf, dimaafin, nggak lama selingkuh lagi, gitu-gitu terus ya. Sehingga mau nggak mau dia harus dirubah secara signifikan oleh semesta. Dia harus bisa bertransformasi, dia harus bisa berubah walaupun ini menyakitkan ya, mau nggak mau, agar dia itu bisa lebih paham loh cara menghargai orang lain, cara menghargai pasangan, cara menghargai dan menghormati seseorang yang mencintai dia kayak gitu. Dan dia juga bisa agar bisa lebih jujur, terbuka tentang diri dia ini siapa, apa yang dia lakukan atau apapun gitulah ya. Nah, makanya di sini aku lihat kayaknya dia sedang mendapatkan suatu karma agar dia bisa berubah ya, bertransformasi menjadi sosok yang lebih baik, sosok yang lebih baru, yang lebih lah gitu ya intinya. Bottom of the deck di sini ada seven of pentacle. Nampaknya dia ini sedang bersabar, bahkan sedang bekerja secara tekun untuk mencapai rencana-rencana yang saat ini dia atau selama ini dia buat, terutama dengan materi ya. Mungkin dia sudah punya rencana, pengen punya usaha ini, dan mungkin saat ini baru dia lakoni, baru dia jalani seperti itu. Jadi saat ini dia sedang sabar menunggu untuk mendapatkan panen ya dari hasil kerja keras dia. Dia saat ini sedang menunggu dengan tekun untuk hasil dan pertumbuhan yang dia harap sesuai dengan maunya dia kayak gitu ya. Oke, kemudian aku melihat di sini apa ya? Memang gini, kamu dengan dia sama-sama saat ini memang lagi berfokus pada tujuan keuangan kalian masing-masing ya. Mungkin kalian ingin membeli sesuatu, mungkin kalian sedang menabung untuk biaya pernikahan, atau membeli rumah, atau apalah gitu lah ya. Intinya di sini aku lihat memang baik kamu ataupun dia lagi fokusnya di materi, di uang, cari bekerja untuk menghasilkan uang lagi seperti itu ya. Sehingga aku melihat di sini kalian sibuk pada diri masing-masing juga gitu kan. Makanya di sini dia kayak takut gitu untuk datang ke kamu menunjukkan perasaannya sama kamu. Ya dia lihat juga kamu mungkin saat ini lagi sibuk gitu ya.
takutnya nanti kamu marah, kamu merasa terganggu seperti itu. Makanya di sini dia ya cuma bisa stalkingin kamu, menunggu sampai kamu memberikan tanda bahwa kamu welcome sama dia, kamu suka juga sama dia, kamu ingin memberikan kesempatan ke dia seperti itu ya. Untuk zodiaknya aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 29, 1, 30, 27, 4, 13, 8, 21, 26, 3, 25, 6, 2, 3, 1, 7, 17, 18, 10, 22, 14, 23, 28, 24, 11, 15, dan 16. Bulannya bisa bulan lahir, bisa apapun lah ya berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Agustus, Mei, Januari, November, April, Juli, Maret, Juni, Desember, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu ataupun sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio naga, sio kambing, sio kerbau, sio kelinci, sio ular, sio kuda, sio ayam, sio monyet, dan sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. S, G, P, Q, F, L, M, O, V, X, H, W, T, C, N, K, I, Y, A, E, R. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.